Ya, selamat pagi saya ucapkan kepada semua pemirsa, pendengar acara kesayangan kita yaitu Mutiara Kebenaran. Anda masih bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dan saya harap dan saya doakan Anda semua dalam kondisi yang super, dalam kondisi yang baik secara fisik, terutama juga secara rohani. Oke, dan kalau Anda mendengar ini pada saat malam hari atau siang hari, selamat malam dan selamat siang kepada Anda, apapun juga yang sedang Anda lakukan saat ini. Semoga Anda siap bersama dengan saya untuk membahas kebenaran firman Tuhan. Acara kita, Mutiara Kebenaran, ingin melihat dan menikmati kebenaran yang sangat indah. Dan kebenaran itu kita dapatkan hanya di dalam firman Tuhan. Memang ada kebenaran yang lain di luar firman Tuhan, namun kebenaran di luar firman Tuhan adalah kebenaran yang relatif. Namun kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan itu adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang berasal dari Tuhan yang adalah sumber segala kebenaran. Sebab Yesus Kristus, yaitu Allah yang menjadi manusia, telah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Mari kita membuka Alkitab kita bersama dan kalau Anda sudah mengikuti sesi-sesi kita dari sebelumnya, sampai dengan sekarang Anda tahu bahwa kita saat ini sedang akan membahas kitab Yosua. Jadi kita buka di dalam Yosua. Yosua adalah kitab ke-6 di dalam Perjanjian Lama. Dan memang acara Mutiara Kebenaran kita adalah membahas Perjanjian Lama. Kita sudah sampai di pasalnya yang ke-6. Dan Yosua adalah kitab yang termasuk dalam kitab sejarah. Kita akan melihat bagaimana orang Israel berhasil mengambil satu langkah yang sangat penting di dalam Yosua pasal 6 ini, yaitu mereka mendapatkan tanah perjanjian mereka. Namun kita masih dalam proses di sini. Kita sampai di Yosua pasalnya yang ke-6. Kalau Anda bisa membuka Alkitab bersama dengan saya, silakan lakukan. Itu akan jauh lebih baik daripada mendengarkan saja. Namun bagi Anda yang tidak bisa membuka Alkitab saat ini, silakan mendengarkan. Nanti kita akan membacakan sekaligus membahas apa yang tertulis. Sebelum masuk lebih lanjut lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Kiranya Engkau yang menolong, supaya kami ketika membaca apa yang telah Engkau tuliskan, bahkan ribuan tahun yang lalu, kami dapat memahami artinya, kami dapat melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan kami, karena kami tahu firman-Mu kekal. Langit dan bumi dapat berlalu Tuhan, demikian Engkau katakan, namun firman-Mu akan tetap. Keduanya berasal dari Engkau, baik langit dan bumi maupun Alkitab di tangan kami, namun Engkau telah mengatakan bahwa Alkitab firman-Mu lebih penting bagi kami. Bahkan Tuhan, Engkau mengatakan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu, dari Engkau. Tuhan, kami datang dengan suatu keyakinan untuk melakukan hal ini. Engkau yang kiranya tolong supaya kami dapat melakukannya dengan baik. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Yosua pasal 6, Saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat di sini. Dan ada 27 ayat di sini. Kita lihat dari ayat pertama. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Jadi sedikit latar belakang. Siapa tahu Anda baru saja bergabung dengan kita. Yosua pasal 6 tentunya mengikuti Yosua pasal 5. Dan apa yang terjadi di Yosua pasal 5 atau bahkan sebelumnya di pasal 3 dan di pasal 4 adalah orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Orang Israel tadinya berada di sebelah timur sungai Yordan. Anda bisa membayangkan geografi Kanaan pada waktu itu. Geografi Kanaan, batas timur dari Kanaan, di timur tengah sana yang kita sebut timur tengah sekarang. Sebelah utara ada Danau Galilea. Kemudian dari Danau Galilea hampir boleh dibilang seperti garis lurus di peta, seperti garis lurus turun dari Danau Galilea. Itu adalah sungai Yordan dan masuk akhirnya bermuara di sebuah danau yang sangat besar yang memanjang yang disebut Laut Mati walaupun dia sebenarnya danau ya. Jadi disebut Laut Mati di situ. Jadi itu menjadi
batas timur daerah Kanaan. Dan tadinya orang Israel berkemah sebelah timur dari Sungai Yordan itu, jadi di luar Kanaan. Dan mereka akhirnya mengambil langkah masuk ke tanah Kanaan, suatu langkah yang mereka telah tunggu-tunggu selama 38 atau 40 tahun kalau kita hitung keluar dari Mesir, atau 38 tahun semenjak terakhir mereka gagal masuk, karena mereka gagal bukan karena Tuhan tidak berkuasa atau Tuhan ingkar janji, tidak. Mereka gagal karena mereka sendiri menolak rencana Tuhan, mereka menolak desain Tuhan, mereka menolak perintah Tuhan. Tuhan suruh maju, tetapi 12 orang pengintai, 10 diantaranya berkata, jangan maju. Di sana orangnya sangat kuat, mereka seperti raksasa, kita seperti uh, apa belalang katanya ya, mereka kita seperti belalang. Jadi sangat mengenaskan sekali raksasa lawan belalang. Namun saudara kasih Tuhan, oleh karena ketidakberimanan mereka, ketidakpercayaan mereka, padahal tidak kurang mereka melihat mukjizat Tuhan, mereka menyeberang Laut Merah, mereka melihat Mesir dipukul oleh berbagai tulah, namun mereka tetap menolak. Namun akhirnya di generasi Yosua mereka masuk ke sungai, menyeberang Sungai Yordan, masuk ke Kanaan, dan mereka sampai di menyeberang Kanaan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Di pasal 5, sebelum mereka mulai berperang, Tuhan mempersiapkan mereka secara rohani. Dan itu yang sudah kita bahas sesi yang lalu. Persiapan rohani selalu diperlukan sebelum Tuhan bisa memakai seseorang dengan luar biasa. Demikian juga dengan orang-orang Israel. Dan mereka disiapkan secara rohani, mereka disunat. Kemudian mereka merayakan Paskah. Mereka merayakan Paskah. Jadi ada sunat di situ, menghilangkan ya keduniawian, jadi menghilangkan manusia lama, karena yang disunat adalah apa? Yang disunat adalah kulit khatan. Jadi kulit khatan, kulit kita, daging kita, hawa nafsu ke daging kita harus kita hilangkan, kita mengejar kekudusan. Dan sunat itu menggunakan pisau ya, pisau-pisau yang tajam, pisau batu. Kalau kita baca di pasal 5 itu pedang bermata dua, itu adalah firman Tuhan. Ya, jadi kita bisa menguduskan diri kita dengan memakai firman Tuhan. Oke, dan sekarang mereka sudah siap berperang. Yeriko, kita baca di ayat 1, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tentunya mereka sangat kaget bahwa orang Israel bisa menyeberang Sungai Yordan. Sudah pernah kita bahas bahwa waktu itu adalah musim menuai. Jadi karena mereka baru saja merayakan Paskah, berarti sekitar Maret atau April. Jadi ini adalah musim semi. Nah, ini adalah musim banjir, dan rupanya Sungai Yordan sedang meluap-luapnya. Mirip-mirip dengan di Jakarta di Indonesia ya, karena Indonesia juga ya sekitar, ya mungkin tidak mirip sekali. Tapi kalau di Indonesia ya Jakarta terutama, saya tinggal di Jakarta, bulan Januari, Februari, Maret itu musim hujan yang puncak-puncaknya, biasa Jakarta banjir di bulan-bulan seperti itu. Jadi kita bisa membayangkan Sungai Yordan waktu itu juga sedang meluap-meluapnya, dan barangkali orang-orang Kanaan berpikir bahwa ya masih lama lah ya orang Israel bisa menyeberang, masih perlu berapa minggu atau berapa bulan lagi baru mereka bisa menyeberang. Namun sangat luar biasa sekali, mereka tentunya akhirnya mendengar bagaimana Tuhan dengan ajaib menyetop air Sungai Yordan sehingga mereka bisa menyeberang, dan itu membuat mereka tentunya semakin ketakutan lagi. Dan mereka menutup pintu gerbangnya. Mereka menutup pintu gerbang. Dan perlu diketahui bahwa Yeriko adalah salah satu kota yang berkubu, salah satu kota yang kuat sekali di Kanaan, dan letaknya ada di tengah-tengah Kanaan. Jadi kalau Kanaan kita anggap ada bagian utara, bagian selatan. Bagian selatan itu misalnya daerah Yerusalem, itu selatan ya. Sedangkan bagian utara itu ada kota-kota seperti Hazor dan lain sebagainya. Maka Yeriko ini letaknya di tengah. Jadi di tengah-tengah, kalau Kanaan kita bagi dua, gitu, ada Yeriko, ada Ai, kota-kota yang berdekatan itu di tengah, adanya di tengah. Dan di antara banyak kota di Kanaan, Yeriko salah satu yang sangat kuat. Jadi kota Yeriko ini kan sudah ditemukan melalui arkeologi, ya, jadi ekskavasi-ekskavasi. Dan ada beberapa orang ahli arkeolog yang sudah pernah meneliti kota Yeriko, antara lain satu orang namanya Garstang, kemudian ada Kenyon, itu nama arkeolognya. Dan mereka menemukan bahwa kota Yeriko ini memiliki tembok-tembok yang besar. Ya, tembok yang besar, bahkan menurut arkeologi temboknya 2 lapis, gitu, ada 2 lapis tembok. Jadi ini adalah kota yang sulit ditaklukkan karena kota ini juga terletak di atas semacam bukit, gitu.
sulit ditaklukkan. Ya. Dan ketika mereka ketakutan oleh karena orang Israel, mereka segera menutup pintu gerbangnya. Dan orang Israel tentunya akan kesulitan untuk mengalahkan kota ini. Karena walaupun orang Israel jumlahnya cukup banyak melawan satu kota, namun karena kota itu dilindungi oleh eh, tembok-tembok yang kuat, gitu ya, maka sebenarnya sangat sulit bagi orang luar untuk masuk atau pasukan luar untuk bisa mengalahkannya. Dan kota-kota yang berkubu sangat baik, kalau dia punya stok makanan, biasanya sangat sulit untuk ditaklukkan. Sangat sulit ditaklukkan. Kadang-kadang perlu waktu bertahun-tahun. Bahkan kadang-kadang strategi yang paling baik adalah menunggu sampai orang di dalam kehilangan atau kehabisan makanan. Kalau kita membaca, itu yang terjadi terhadap Yerusalem misalnya. Ketika Yerusalem dikalahkan oleh Babilonia, kemudian juga oleh Jenderal Titus, ya, jadi 2 kali Yerusalem dikalahkan oleh Babilonia. Mereka dikepung, dan Anda boleh baca kitab Yeremia, kitab Tawarik, ya, dan mereka dikepung. Dan akhirnya yang mengalahkan Yeremia itu, atau yang mengalahkan Yerusalem, bukan Yeremia ya, mengalahkan Yerusalem itu bukan semata-mata tentara Babel, walaupun tentara Babel jauh lebih banyak dari Yerusalem. Namun karena Yerusalem berkubu, bertembok, sangat sulit untuk ditembus, dikalahkan gitu. Jadi sedikit saja pasukan sudah bisa mengalahkan atau memukul mundur begitu banyak pasukan kalau ada tembok gitu. Sehingga yang mereka lakukan adalah menunggu. Mereka mengepung, tidak bisa ada yang keluar, tidak bisa masuk, lama-lama makanan habis. Dan karena kelaparan, ya, orang-orang di dalam kota yang membelah tembok kota dan keluar, lari keluar gitu. Dan kadang-kadang itu butuh waktu bertahun-tahun. Tidak jarang ya, pengepungan itu bisa beberapa tahun. Ya, yang Yerusalem saja kalau nggak salah 1,5 tahun kira-kira. Ada pengepungan-pengepungan yang terjadi bisa 2-3 tahun. Nah, apakah orang Israel harus mengalami hal yang sama melawan Yeriko di sini? Apakah mereka harus menunggu mengepung sampai Yeriko mati kelaparan? Tentu itu bukan, itu secara manusiawi mungkin harus seperti itu, tapi tentu bukan itu yang Tuhan inginkan gitu. Dan kalau Israel sampai melakukan seperti itu, maka apa yang terjadi? Nomor satu, bangsa-bangsa Kanaan yang lain akan punya waktu untuk bersiap-siap. Ya, kota-kota lain, ya, sebelah selatan, sebelah utara, mereka akan punya persiapan, mereka akan membangun barikade-barikade, mereka akan memperkuat kota-kota mereka, kubu-kubu mereka, mereka akan mempersiapkan hati dan lain sebagainya, dan mereka akan melihat bahwa bangsa Israel ternyata sama saja dengan semua pasukan yang lain, harus mengepung satu kota demi satu kota dengan perlahan, dan dengan cara demikian bisa butuh waktu puluhan tahun untuk bisa menaklukkan keseluruhan Kanaan. Ya, dan ya, apakah Israel harus berjalan seperti itu? Tentu tidak ya. Dan akhirnya kita akan baca, nah, kita masuk di ayat 2 sekarang. Tuhan punya rencana yang lain, Saudara kasih Tuhan ya. Tuhan punya rencana yang lain. Apa itu? Coba kita baca. Ya, ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Jadi kita membaca di sini bahwa Tuhan punya instruksi yang spesifik. Dan Tuhan punya rencana yang spesifik untuk orang Israel. Dan tadi sudah kita singgung bahwa kota Yeriko berada persis di tengah dari Kanaan. Tapi dia adalah kota yang kuat. Nah, seorang strategis manusia mungkin saja berpikir bahwa mereka harus menarget bagian-bagian yang lemah dulu dari negeri Kanaan. Mereka menyerang orang-orang atau kota-kota yang kubunya kurang kuat atau yang tidak bertembok dan lain sebagainya, dan lalu pelan-pelan mereka masuk ya. Namun tidak demikian. Jadi Tuhan punya rencana dia sendiri. Langsung diserang di tengah dan langsung di kota yang salah satu kota yang sangat kuat, salah satu kota yang paling kuat. Dan Tuhan punya rencana, saudara kasih Tuhan. Jadi dengan dikalahkannya Yeriko nanti, pertama mereka secara efektif langsung membagi Kanaan menjadi utara dan selatan, begitu.
Dan akhirnya ketika mereka nanti serang ke selatan dan serang ke utara, mereka hanya berhadapan dengan setengah dari seluruh pasukan Kanaan. Jadi mereka membagi Kanaan karena diserang langsung dari tengahnya. Kemudian dengan mengalahkan Yeriko pertama-tama, mereka juga memberikan semacam terapi shock kepada orang-orang Kanaan. Jadi ini semua rencana Tuhan. Namun tentunya supaya ini berhasil, mereka harus mengikuti Tuhan. Mereka harus berhasil mengalahkan Yeriko, mereka harus ikut Tuhan. Dan ini adalah suatu pelajaran yang sangat penting sekali. Kalau kita baca dari ayat 2 sampai ayat 5, Tuhan punya rencana. Tuhan punya suatu battle plan atau istilahnya strategi militer yang harus diterapkan oleh orang-orang Israel yang kalau kita baca secara manusiawi ini tidak masuk akal gitu. Strategi militernya bukanlah suatu formasi khusus, bukanlah taktik perang, namun apa yang terjadi? Tuhan berkata, aku akan menyerahkan Yeriko. Caranya bagaimana? Mereka harus mengelilingi kota itu. Wow, mengelilingi kota itu. Dan mereka harus mengelilinginya 6 hari, setiap hari sekali. Kemudian pada hari ke-7 mereka harus mengelilinginya 7 kali, saudara kasih Tuhan. Dan yang sangat prominen di sini bukan pasukannya disuruh ngapain, tapi yang paling prominen justru adalah ada tabut. Ya, jadi tabut Tuhan harus ada di situ. Kemudian ada imam dengan 7 sangkakala yang meniup di sini. Nah, sekali lagi, tentunya secara manusiawi atau secara taktik militer tidak ada yang bisa dibahas karena memang ini bukan taktik militer sebenarnya. Ya, secara militer tidak ada efeknya melakukan ini, mengelilingi tembok musuh dan lain sebagainya, tidak ada efek sama sekali. Bahkan secara militer berbahaya begitu. Ya, kenapa? Karena sambil mereka mengelilingi tembok itu, musuh bisa melihat pasukan kita. Biasanya kita tidak mau musuh bisa melihat pasukan kita agar musuh tidak tahu jumlah kita berapa. Tapi mereka keliling-keliling di situ 7 hari bahkan. Jadi musuh bisa melihat kekuatan kita. Kemudian ada bahaya juga mereka sambil berjalan mengelilingi itu. Mereka bisa, orang Yeriko bisa saja tiba-tiba memutuskan untuk menyerang keluar begitu. Sambil lagi baris berbaris bisa diserang dari dalam kota. Ya, ada macam-macam, ada banyak resiko di sini. Namun, sekali lagi, ini adalah cara Tuhan, dan cara Tuhan berbeda dengan cara manusia. Gitu. Dan Tuhan di sini membuat prominent tabut Tuhan. Ya, tabut ini sudah sangat prominent di pasal 3 dan pasal 4. Kita masih ingat ketika mereka menyeberang sungai Yordan, tabut itu berjalan di depan. Dan ketika para imam pengangkut tabut menapakkan kaki ke sungai Yordan, sungainya langsung surut. Gitu. Dan mereka berdiri terus di tengah sungai itu sambil semua bangsa itu lewat dan sambil batu-batu peringatan diambil, dan setelah mereka keluar baru air itu mengalir kembali dengan derasnya. Dan sekarang untuk mengalahkan Yeriko, sekali lagi tabut Tuhan itu sangat prominent. Tabut Tuhan disuruh ikut di situ, dan ini mengajarkan kita sesuatu ya, bahwa tabut ini kan lambang dari hadirat Tuhan dan juga adalah tipologi dari Yesus Kristus. Jadi pelajaran yang sangat penting adalah bahwa dalam rencana yang Tuhan berikan dalam untuk hidup kita, selalu yang harus dinomorsatukan atau prominent adalah Yesus Kristus atau Tuhan gitu, atau penyertaan Tuhan. Dan ketahuilah bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap kita masing-masing. Tuhan bukan hanya punya rencana untuk Israel, Tuhan punya rencana untuk saya, Tuhan punya rencana untuk Anda. Dan rencana itu rencana yang indah gitu, karena dia menciptakan kita masing-masing. Dan kalau misalnya kita menjadi kacau, hidup kita kacau, itu adalah karena kita telah menolak rencana Tuhan untuk hidup kita. Dan ini tidak lepas ya, semua manusia seperti itu, mulai dari Adam dan Hawa. Anda tahu Adam dan Hawa, Tuhan punya rencana yang sangat indah bagi mereka. Tuhan ciptakan taman bagi mereka. Tuhan tanam tumbuh-tumbuhan yang banyak yang indah. Tuhan kasih binatang-binatang yang bisa menjadi teman bermain. Tuhan berikan mereka satu dengan yang lainnya. Tuhan ciptakan Adam bagi Hawa dan Hawa bagi Adam ya. Bahkan Hawa bagi Adam lebih tepat. Ya, karena tapi ya mereka saling melengkapi lah begitu ya. Tapi memang laki-laki diciptakan duluan, Adam, kemudian Hawa diciptakan untuk menjadi penolong Adam ya. Tentunya Adam juga mengasihi Hawa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini Tuhan punya rencana yang indah untuk Adam dan Hawa. Ya, tetapi mereka menolak rencana itu karena mereka tidak mau taat sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, jangan kamu makan dari buah ini, tapi mereka makan dari buah itu. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya?
Tuhan juga punya rencana yang indah bagi hidup kita. Mungkin Anda berkata, apa rencana itu? Kok saya tidak tahu begitu. Ya, rencana itu bisa Anda dapatkan dari firman Tuhan. Ada rencana-rencana yang umum, ada rencana-rencana yang spesifik. Misalnya, rencana Tuhan bagi setiap manusia adalah supaya dia diselamatkan. Sudahkah Anda diselamatkan? Sudahkah Anda menaruh iman secara pribadi kepada Yesus Kristus? Saya tidak bertanya apakah Anda orang Kristen, karena bisa saja KTP Anda Kristen, tapi Anda belum pernah sungguh-sungguh percaya. Jadi saya intinya ingin bertanya, Anda Kristen yang sejati atau tidak begitu? Bukan hanya Kristen karena saya lahir di keluarga Kristen, suku saya suku Kristen, ya. Bapak mama saya orang Kristen atau lain sebagainya. Bukan itu yang saya tanya, tapi secara pribadi pernahkah Anda dilahirbarukan karena menaruh iman kepada Sang Juru Selamat? Itu adalah rencana Tuhan bagi hidup Anda. Dan kalau Anda sudah percaya Yesus, wow, puji syukur, maka Anda memiliki hidup yang kekal. Ya, jadi rencana yang indah bukan? Ya, dan Tuhan punya rencana, tapi tidak stop sampai di sana. Karena kita tidak langsung mati masuk surga kan? Kalau kita percaya Yesus, kebanyakan orang masih hidup ya. Memang sebagian ada yang mati tidak lama. Dan Tuhan punya rencana untuk hidup kita setelah itu. Ya, rencana-rencana yang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan ingin kita dibaptis, memberi diri baptis, itu sudah pasti. Semua orang yang percaya patut memberi diri dibaptis. Ya. Dan baptisan itu bukan terjadi saat Anda bayi, Anda nggak ngerti apa-apa, itu bukan baptisan. Anda harus setelah Anda diselamatkan, memberi diri dibaptis, yaitu dimasukkan ke dalam air, bukan dipercik, bukan dituang, bukan dilap-lap gitu. Tapi masuk ke dalam air, karena itu arti kata baptizo. Dan dengan itu bergabung dengan jemaat yang Alkitabiah, jemaat yang bagus, jemaat yang mengajarkan Alkitab. Bukan jemaat yang tidak mengajarkan keselamatan, ya, gereja yang doa sama Maria, gereja yang memercik bayi, atau gereja yang mistik-mistikan, bukan. Gereja yang Alkitabiah. Itu adalah kehendak Tuhan bagi hidup Anda. Ya, dan itu adalah kehendak yang Anda bisa tahu dari Alkitab. Nah, dan kalau Anda lakukan itu, Anda kemudian ikutin terus ya, firman Tuhan berkata, kejarlah kekudusan, firman Tuhan berkata, layanilah Tuhan, dan Anda lakukan, Tuhan akan pimpin terus kepada hal-hal yang lebih spesifik. Nah, kebanyakan orang hari ini dia pengen tahu hal-hal yang spesifik. Tuhan, saya kerja apa? Tuhan, saya mau menikah sama siapa? Tuhan, saya mau sekolah apa? Dan lain sebagainya. Ya, tapi ya memang Tuhan juga punya rencana-rencana yang spesifik untuk kita. Tapi banyak orang mau tahu hal-hal yang spesifik itu tanpa mau melakukan kehendak Tuhan yang umum yang dia bisa tahu dari Alkitab begitu. Dia tidak mau memberi diri dibaptis dengan Alkitabiah, dia tidak mau bergabung dengan jemaat lokal, dia tidak mau melayani Tuhan sesuai dengan apa yang karunia yang Tuhan berikan padanya. Dia tidak mau misalnya mengejar kekudusan yang jelas adalah kehendak Tuhan dalam Alkitab. Jadi kehendak Tuhan yang sudah jelas di dalam Alkitab dia tidak mau lakukan. Bagaimana dia bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan kepada saya kehendak-Mu dalam hal lain. Ya Tuhan bilang, yang saya tunjukkan di Alkitab saja kamu nggak mau lakukan. Lalu sekarang kamu berdoa, Tuhan, tunjukkanlah kehendak-Mu, saya mau menikah sama siapa, mana laki-laki untuk saya, mana cewek yang bagus untuk saya. Ya, Tuhan bilang, ya Tuhan punya rencana yang bagus untuk kita, ya, tapi bagaimana kita bisa sensitif kepada penyertaan Tuhan, dan bagaimana kita bisa tahu kalau Tuhan menuntun kita ke satu arah kalau hati kita tidak in tune dengan Tuhan, hati kita tidak memang sudah mencari Tuhan dan kita sudah mau melakukan kehendak Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Ya, tidak bisa. Dan ingat bahwa semua kehendak Tuhan, ya, intinya ketika kita membuat keputusan-keputusan dalam hidup ini, buatlah keputusan-keputusan yang bersenterkan atau berpusatkan pada Yesus Kristus. Karena demikianlah Tuhan memimpin Yosua. Tabut itu ada di depan, tabut itu memimpin jalan, ya, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, Yesus Kristus. Jadi kalau kita membuat keputusan-keputusan kita berdasarkan pertimbangan Tuhan, berdasarkan pertimbangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, artinya kira-kira Yesus Kristus setuju nggak dengan ini, gitu kan? Misalnya masalah pasangan hidup, ya, ini yang banyak digumulkan orang muda kan? Ya, kita ada yang di dalam Alkitab, di dalam Alkitab sudah jelas, misalnya kita hanya boleh menikah dengan sesama orang percaya. Ya, lalu kalau misalnya Anda ketemu orang agama lain, Anda doa, Tuhan inikah orangnya? Ya, nggak usah ditanya begitu. Nggak usah ditanya. Bukan, ya, karena bukan itu kehendak Tuhan. Ya. Nah, Anda boleh bersaksi kepada dia. Nah, kalau dia percaya, ya itu beda lagi.
Misalnya Anda bersaksi, lalu dia terima Tuhan Yesus, nah terbuka kemungkinan bisa jadi ini. Tapi jangan Anda langsung belum ada hasil, Anda sudah berpikir ini dia orangnya, begitu. Nah, tapi bukan hanya itu saja. Itu kan Alkitab bilang orang yang sesama orang percaya misalnya untuk mencari pasangan hidup. Namun katakanlah ada beberapa orang percaya, ada beberapa calon gitu kan, sama-sama orang percaya. Dan yang kalau saya bilang orang percaya maksudnya benar-benar percaya ya, bukan Kristen bohong-bohongan. Tapi Anda bisa bertanya, yang mana yang akan membantu saya untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap dekat dengan Yesus Kristus. Nah, yang mana begitu? Nah, ini ya, jadi kita melihat di sini Tuhan punya rencana bagi kita dan kita bisa uh, makin baik membuat keputusan kalau kita menomorsatukan Tuhan dalam hidup. Misalnya kita mau mencari pekerjaan, ya pekerjaan mana yang pertimbangannya apa? Ya oke, tentu orang cari pekerjaan pertimbangannya apa? Gaji kan, gaji lah, apalagi benefit ya kan, tempat kerja bagaimana. Ada nggak berpikir kerjaan ini ada satu kerjaan misalnya, wah kalau saya ikut kerjaan ini saya nggak bisa ke gereja misalnya. Tapi kerja yang ini mungkin gajinya tidak sebesar itu, tapi saya bisa tetap rajin ke gereja. Nah, kira-kira yang mana nih? Gitu kan kita bisa berpikir. Nah, mungkin secara duniawi kita pikir, wah ini gajinya lebih besar, tapi saya susah ke gereja. Nah, yang ini gajinya tidak sebesar itu, tapi saya bisa ke gereja. Saya bisa rajin melayani Tuhan. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan kita juga. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ayat 6. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Oke, jadi sekali lagi tabut perjanjian ya, sangat prominen di sini. Angkatlah tabut perjanjian itu. Ayat 7, dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang yang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke 7 orang imam yang membawa ke 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia di dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Oke, kita stop sampai sana dulu. Jadi, kita melihat di sini apa yang Tuhan telah perintahkan diterapkan atau dilaksanakan oleh Yosua. Dan ini mengajar kita bahwa kunci sukses tentunya tadi kita bilang bahwa Yosua harus percaya kepada Tuhan, harus beriman kepada apa yang Tuhan katakan. Dan iman itu apa? Ibrani 11 ayat 1 berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Secara manusiawi, Yosua tidak bisa melihat bagaimana caranya memutari kota Yeriko bisa memenangkan mereka pertempuran itu. Dia tidak bisa melihat itu. Itu belum nyata bagi mata fisiknya, tidak terlihat dari otaknya. Kok bisa begitu kan? Nah, jadi kadang-kadang
Kalau kita membuat keputusan berdasarkan iman sedang sama Tuhan, belum terlihat bagaimana caranya Tuhan akan memberkati kita. Misalnya ada kesempatan bagi kita untuk berbuat curang, ada kesempatan bagi kita untuk korupsi, ya, di kantor kah, di pemerintahan kah, dan kita berpikir bahwa ini korupsinya lumayan besar dan kemungkinan tertangkapnya kecil misalnya, dan jumlahnya bisa menggoda banyak orang, sudah nggak sama Tuhan. Bisa menggoda banyak orang. Uh, wow, kalau jumlah yang cuma berapa juta sih, oke. Katakanlah Anda bisa berpotensi dapat berapa miliar, berapa puluh miliar uang. Dan wow, itu godaan. Ya. Tapi dalam hati kecil Anda tahu ini curang, ini tidak benar, ini salah di hadapan Tuhan. Gitu kan? Tapi di sisi lain ada uang nih, uang ini kelihatan, angkanya kelihatan, gitu. Ya, fisiknya kelihatan. Kalaupun nggak kelihatan langsung uangnya, kelihatan di bank, gitu. Rekening Anda angkanya berubah, gitu. Kelihatan nyata, begitu. Tapi Anda mungkin berkata tidak. Siapa yang akan berkata tidak? Saya akan ikut Tuhan. Saya yakin Tuhan akan berkati saya. Sudah kelihatan belum berkat Tuhan? Belum. Belum kelihatan berkat Tuhan. Ya. Namun apa itu iman? Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti. Ya. Asal kita lakukan dengan iman kepada Tuhan. Belum kelihatan. Jadi Yosua belum kelihatan. Nah, ini banyak sekali contohnya dalam hidup ini. Ada orang-orang yang demi Tuhan melakukan hal yang orang tidak paham. Para martir zaman dahulu. Ada martir Kristen, ya, martir Baptis, kaum Baptis. Ada yang gara-gara apa? Gara-gara mempertahankan bahwa baptisan itu hanya untuk orang percaya. Bayi tidak boleh dibaptis. Banyak yang kehilangan kepala, dibakar, ditenggelamkan. Apakah kelihatan? Apa keuntungannya mereka? Mungkin ada orang menasihati, aduh nggak usah deh seperti itu. Ngapain kamu kehilangan nyawa kamu? Untuk apa yang kamu dapat? Nggak ada kelihatan, saudara. Namun itulah iman. Ya, iman. Nah, jadi kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus punya iman. Tapi iman itu, saudara, iman itu apa? Iman itu percaya. Dan percaya yang benar-benar percaya itu pasti muncul dalam perbuatan. Jadi iman yang sejati pasti menghasilkan ketaatan. Seperti Yosua, kasus Yosua. Tuhan bilang, Yosua, kalau kamu mau menang, nih, kamu puterin kota ini. 7 hari lamanya. Puterin ya. Tiap hari sekali, nanti hari ke-7, 7 kali. Percaya nggak kamu Yosua? Percaya. Yosua bilang percaya. Tapi kalau akhirnya dia bilang, enggak. Akhirnya dia kasih perintah sama prajuritnya yang lain, maka tidak peduli dia ngomong apapun di mulutnya. Dia bilang percaya. Tapi intinya nggak percaya dari perilaku dia. Namun kita baca tadi yang sudah kita lihat di ayat 7 dan seterusnya, ternyata Yosua benar-benar percaya. Jadi percayanya Yosua dibuktikan dari dia melakukan firman Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita hari ini. Kita diselamatkan oleh iman. Hanya oleh iman. Orangku yang benar akan hidup oleh iman, itu kata Tuhan. Namun iman yang sejati adalah iman yang pasti menghasilkan perbuatan. Iman yang sejati adalah iman yang akan taat sama Tuhan. Oleh karena itu orang yang beriman sejati dia akan taat sama Tuhan. Tadi saya katakan dia akan mulai mempelajari firman Tuhan. Oh, firman Tuhan suruh saya dibaptis, saya akan memberi diri dibaptis. Oh, dulu saya bayi udah dipercik, rupanya itu salah. Ya, saya akan memberi diri dibaptis setelah saya sungguh-sungguh percaya. Tuhan suruh saya bergabung dengan jemaat. Ya, saya akan bergabung dengan jemaat yang Alkitabiah, yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan suruh saya ini, dan lain sebagainya. Tuhan suruh saya mendukung pekerjaan Tuhan dengan perpuluhan dan lain sebagainya. Wow, secara real uang saya berkurang 10% atau lebih. Tapi saya percaya, Tuhan sanggup, mudah bagi Tuhan untuk memberkati kita. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, itu adalah hal yang luar biasa. Itulah iman. Iman menuntut ketaatan. Jadi, orang Israel menang dengan iman, dengan ketaatan, ya. Namun kemudian juga dengan apa? Dengan ketekunan. Ketekunan. Jadi taat itu bukan hanya satu kali, tapi tekun, terus. Tekun. Dan dalam ketekunan itu ada suatu apa? Keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Perhatikan orang Israel mengelilingi 7 hari.
Dan saya bisa membayangkan waktu mereka pertama mendekati Yeriko, wah orang Yeriko ketakutan semua. Mereka mungkin mendekat Yeriko, wah mereka mendekat dari sisi timur, ya kan? Mereka dari sisi timur. Wah, Raja Yeriko langsung, ayo semua pasukan maju ke tembok timur nih, orang Israel datang ini. Wah, semua pasukannya berkumpul di tembok timur. Lalu mereka lihat, wah orang Israel sudah sampai di bagian timur dari kota itu. Lalu mereka mulai berbaris. Wah, mungkin mereka kaget juga. Banyak sekali nih orang Israel. Mereka berbaris, namun aneh. Orang Israel memutar ke utara. Wah, mungkin mereka mau serang dari utara. Mereka anggap itu lebih lemah. Wah, semua pasukan Yeriko mungkin lari ke utara. Orang Israel muter ke utara. Muter ke barat, saudara. Wah, pasukan Yeriko mungkin ke barat juga. Nggak jadi, muter ke selatan. Wah, mereka muter ke selatan. Balik lagi ke timur. Mungkin mulai heran orang Yeriko. Habis itu mereka pulang lagi. Wah, kok pulang mereka? Wah, bingung. Nah, mungkin hari pertama mereka bilang, mereka mau lihat-lihat kota. Mereka mungkin mau lihat-lihat pertahanan kota kita, itu mungkin. Nah, mereka hari kedua terjadi lagi yang sama. Tambah bingung lagi mereka. Ya. Tapi mulai orang-orang Yeriko mulai merasa aneh, dan mungkin sebagian mereka mulai mengejek. Ya. Apalagi hari ketiga, hari keempat, mereka mulai mengejek. Wah, jangan-jangan inikah pasukan Israel yang katanya sangat hebat itu, ya, ngapain kita takut dan sebagainya. Dan sebagian orang Israel mungkin merasa terpancing juga begitu. Tapi diperlukan ketekunan untuk ikut terus apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan sengaja, bisa nggak Tuhan hancurkan dalam satu hari, satu kali keliling? Oh bisa. Ya Tuhan nggak usah pakai keliling, atau satu kali keliling pun bisa. Tapi Tuhan sengaja suruh mereka 13 kali keliling. 13 kali keliling. Kadang-kadang ada banyak orang salah ini ya. Mereka berpikir orang Israel kelilingin 7 kali. Nah itu salah. Karena mereka kelilingin 7 hari benar, tapi bukan 7 kali. Karena hari ke-7 mereka kelilingin 13 kali. Waktu masih anak sekolah minggu, saya masih ingat ada lagu tentang Yeriko ini kan. Mungkin sebagian para pendengar ada yang tahu juga. Yosua Panglima Israel. Ya kan? Yosua Panglima Israel merebut tanah. Gimana lagunya? Yosua Panglima Israel. Nah, intinya dia merebut tanah Kanaan. Ya, mengalahkan Yeriko. Terus ada lagu lagi, keliling 1 kali. Teret keliling 1 kali. Teret keliling 2 kali. Teret keliling 3 kali. Sampai 7 kali katanya. Nah, tapi salah, mestinya sampai 13 kali ya. Nah, kita melihat, dan Yosua Panglima Israel juga sebenarnya benar secara manusiawi dia panglimanya. Tapi kita sudah lihat tadi di pasal 5 di sesi lalu bahwa siapa panglima tertingginya? Panglima tertinggi adalah Tuhan, saudara. Panglima tertinggi adalah Tuhan. Dan berbahagialah orang yang menyadari hal itu. Kalau Yosua mau sombong, siapa ini bilang akulah panglima bala tentara Tuhan, kan saya panglima Israel. Wah, bisa kacau dia. Demikian juga kita dalam hidup yang dari tadi kita katakan. Kalau kita mau bilang, ini kan hidup saya, terserah saya dong saya mau ngapain. Kenapa itu gembala sidang, pengkhotbah kok ngotbahin saya, hidup harus begini, harus begitu. Bukan, saudara kasih Tuhan. Berbahagialah orang yang menyadari hidup ini adalah milik Tuhan. Jesus is my captain. Dia adalah kapten saya, dia adalah panglima saya. Nah, ini yang berbahagia, dan kita percaya padanya, kita taat padanya, kita bertekun. Bertekun di sini ya. Dan akhirnya setelah mereka keliling sampai hari ke-7, dan mereka sudah keliling 7 kali, bersoraklah mereka katanya. Dan langsung Yosua kasih instruksi, oke, sekarang kota ini akan diserahkan ke tanganmu. Ada instruksi mereka harus memusnahkan semua yang ada di dalamnya, kecuali Rahab. Rahab sudah kita bahas di pasal 2, dia adalah perempuan sundal, tapi perempuan sundal yang beriman kepada Tuhan. Dan tentu belakangan dia sesudah beriman kepada Tuhan, dia meninggalkan sundalnya, itu kita percaya, karena belakangan dia menikah dengan seorang Yehuda, seorang dari suku Yehuda, yaitu bernama Salmon. Dan akhirnya dia masuk ke dalam silsilah Tuhan Yesus. Wow, dari seorang Kanaan, saudara. Dan ini berarti bahwa ini mengindikasikan bahwa Tuhan
Bukan benci sama orang Kanaan atau orang Israel disuruh membenci orang Kanaan, tidak. Buktinya ada yang diselamatkan. Jadi kenapa Tuhan suruh orang Israel membunuh semua orang Yeriko di sini? Bahkan nanti kita baca ya, semuanya dibunuh. Dari kecil, dari tua, laki-laki, wanita. Semua dibunuh, binatang semua dibunuh. Dan wow, ini keras sekali. Memang keras, saudara kasih Tuhan. Memang keras. Tapi ini Tuhan lakukan sebagai suatu penghakiman bagi mereka. Tuhan sudah kasih mereka ratusan tahun untuk bertobat. Bahkan sudah dinubuatkan dari 400-an tahun yang lalu kepada Abraham. Nah, Tuhan bilang keturunan keempat dari keturunanmu di Kejadian 15 akan masuk ke negeri ini. Sampai kedurjanaan orang Amori lengkap. Jadi Tuhan sudah kasih mereka kesempatan ratusan tahun untuk bertobat. Namun mereka tidak bertobat. Nah, coba kita baca dulu deh. Kita baca ya. Ayat 18 saya akan lanjutkan nanti. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya. Dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Oke, jadi kita melihat akhirnya Yeriko dikalahkan. Yeriko dikalahkan. Mereka setelah hari ke-7 muter 7 kali, sangkakala berbunyi, semuanya bersorak dan tembok itu runtuh. Temboknya runtuh, saudara kasih Tuhan. Nah, ada orang yang berkata, wah, ini sih kebetulan terjadi gempa bumi aja, katanya. Ya, bisa jadi, saya bilang, ya bisa jadi Tuhan bisa pakai gempa bumi. Sama seperti waktu kita membahas waktu air sungai Yordan itu kering, Tuhan bisa memakai suatu longsor di hulu, atau terjadi longsor sehingga air itu terbendung untuk sementara waktu, begitu. Namun itu tetap suatu mukjizat Tuhan, mau itu Tuhan pakai longsor, mau Tuhan itu pakai gempa. Yang menjadikan mukjizat adalah timingnya atau pemilihan waktunya. Kenapa pas sekali Israel mau menyeberang sungai Yordan, terjadi longsor misalnya. Kalau memang ada longsor gitu kan. Kalau misalnya Tuhan pakai gempa bumi di jatuhnya Yeriko ini, ya kenapa pas sekali setelah mereka muter 7 kali pada hari ke-7 terjadi gempa bumi? Kok bisa pas begitu? Jadi Tuhan tidak terlepas, bisa saja menggunakan alat-alat seperti itu untuk meruntuhkan tembok itu. Kita tidak perlu khawatir, tetapi ada usaha orang-orang tertentu untuk mengecilkan peran Tuhan, semuanya sepertinya kebetulan saja dan lain sebagainya. Ini bukan kebetulan, saudara. Ini adalah kuasa Tuhan. Walau Tuhan mau pakai cara apapun terserah Tuhan, tapi ini adalah kuasa Tuhan. Dan tembok-temboknya runtuh dan dikatakan mereka langsung naik manjat ke depan. Kenapa manjat? Tadi sudah kita sebut bahwa kota Yeriko ada terletak di semacam sedikit bukit begitu, jadi agak tinggi, jadi temboknya runtuh pun mereka tetap harus manjat.
Dan kemudian mereka memusnahkan katanya ya, menumpas semuanya dengan mata pedang, dan kita sudah singgung sedikit tadi bahwa ini adalah sesuatu yang keras ya. Mungkin kita bilang keras sekali ya, sampai anak kecil semua. Benar, ini adalah suatu yang keras ya. Kita tidak pungkiri itu. Tapi itu adalah karena ingat, bangsa ini adalah bangsa yang jahat. Bangsa yang jahat ya. Dan Tuhan punya hak ya. Tuhan punya hak untuk menghukum. Tuhan bisa pakai banyak hal. Tuhan bisa pakai misalnya Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora Tuhan hancurkan pakai apa? Pakai api dan belerang dari langit. Api dan belerang dari langit. Tuhan hancurkan itu. Nah, mati semua, ya termasuk anak-anak, ya termasuk orang tua, laki-laki, perempuan, ya kan mati semua di Sodom dan Gomora. Nah, kalau Tuhan bisa pakai bencana alam, Tuhan bisa pakai suatu hukuman dari langit, Tuhan saat ini mau pakai orang Israel. Jadi Israel hanyalah semacam pedang Tuhan di sini untuk menghukum orang-orang Kanaan ini, termasuk orang Yeriko. Tapi sekali lagi, Tuhan malah masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Dan termasuk Rahab. Rahab adalah contoh bahwa ini bukanlah karena suatu kebencian rasial. Ya, ini bukanlah ini murni adalah penghukuman Tuhan atas suatu bangsa yang jahat yang sudah dikasih kesempatan bertobat. Ketika ada yang bertobat, mereka bisa mendapat kesempatan untuk selamat, ya, yaitu Rahab dan keluarganya. Yang kita sudah bahas di pasal 2. Ada tanda yang mereka berikan, yaitu suatu sehelai tali, atau ya, sehelai tali kirmizi, tali merah yang melambangkan darah Yesus Kristus. Dan kedua pengintai muda itu diperkirakan salah satunya adalah Salmon, saudara kasih Tuhan, salah satunya Salmon yang akan menjadi suami dari si Rahab ini nantinya. Dan mereka datang ke Rahab, membawa mereka keluar. Dan dikatakan di ayat 25, diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Nah, kata sampai sekarang berarti kitab Yosua ditulis tidak lama setelah peristiwa-peristiwa ini. Jadi bukan ratusan tahun kemudian, mungkin beberapa puluh tahun setelah itu. Jadi Rahab masih hidup. Ya. Rahab kan perempuan muda, ya, perempuan muda. Ya, akhirnya belakangan dia menikah dengan Salmon. Jadi dia bisa jadi masih hidup berapa puluh tahun. Dan Yosua, kitab Yosua diselesaikan, dirampungkan, sudah ditulis dalam waktu puluhan tahun saja setelah peristiwa Yeriko ini. Jadi bisa jadi tidak lama setelah Yosua meninggal, kitab ini selesai ditulis. Dan ini bertentangan dengan konsep liberal bahwa kitab ini ditulis ratusan tahun kemudian, bahkan ribuan tahun kemudian. Ya, karena itu teori JEDP mereka, teori yang sangat kacau. Nah, kita lihat lagi, ya, satu hal yang sangat menarik adalah bahwa semua barang-barang itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Jadi harus dibakar semuanya. Kota itu dibakar, dihancurkan. Dan kenapa ini dikhususkan bagi Tuhan? Sedangkan barang-barang yang tidak bisa terbakar seperti emas, perak, tembaga, besi itu dimasukkan dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa langkah selanjutnya, tadi kita beriman, kita taat, kemudian kita bertekun. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mempersembahkan, menguduskan, mengkhususkan diri kita kepada Tuhan. Dan inilah yang diajarkan dalam Roma pasal 12, bahwa hendaklah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan, persembahan hidup yang kudus bagi Tuhan. Dan Tuhan ingin ya supaya apa yang di Yeriko ini didapatkan semua dipersembahkan kepada Tuhan sebagai buah sulung bagi Tuhan dari semua kota-kota yang dihancurkan atau yang dibawa oleh Tuhan. Dan juga kota ini karena sangat spesial sekali. Kota ini dikalahkan dengan sangat spesial, dengan suatu mukjizat. Tidak semua kota harus dikalahkan dengan mukjizat. Belakangan kita akan lihat bahwa di kota-kota lain ya mereka bertempur secara biasa. Ya, tentu Tuhan menyertai. Ya, bukan berarti kalau tidak ada mukjizat Tuhan tidak menyertai. Ya, demikian juga dalam hidup kita. Hanya karena kita tidak melihat mukjizat hari ini bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Penyertaan Tuhan ada dalam hal-hal yang kecil sekalipun dalam hidup kita. Ya, namun kadang-kadang dia bisa pakai suatu mukjizat. Ya, dan kita sangat percaya Tuhan sangat mampu melakukan mukjizat hari ini. Kadang-kadang ada orang bilang Dr. Stephen Liao tidak percaya mukjizat, itu salah. Saya sangat percaya mukjizat. Ya, Dan yang saya tidak percaya adalah Tuhan masih kasih karunia melakukan mukjizat kepada orang tertentu. Nah, itu tidak ada lagi. Karena itu adalah untuk rasul
sangat jelas di 2 Korintus 12 ayat 12. Tapi mukjizat terus ada dalam hidup kita, tapi kita tidak hanya melihat penyertaan Tuhan dalam mukjizat. Ya, ketika saya berkhotbah ini saja, saya merekam mutiara kebenaran. Saya minta tolong Tuhan sertai saya, supaya saya bisa mengutarakan firman-Mu dengan baik, dan saya yakin Tuhan menyertai. Demikian juga dalam keseharian, saya minta pertolongan Tuhan. Saya keluar rumah, saya minta Tuhan menolong, menjaga saya, keselamatan diri saya, dan lain sebagainya. Ya, itu kita yakin ada penyertaan Tuhan. Jadi kota-kota lain nanti akan dikalahkan sebagian dengan peperangan, ya, yang di Yosua ini benar-benar dikalahkan dengan suatu mukjizat. Namun, ya, Tuhan tetap ingin manusia punya peran. Ya, jadi sekali lagi ora et labora, orang Israel harus keliling-keliling. Ya, mungkin kita bertanya, kenapa perlu keliling? Ya, kan Tuhan bisa hancurkan langsung kota itu. Tuhan ingin orang Israel tetap punya perannya. Dan mereka keliling 7 hari. Ini juga sangat menarik ya. 7 hari berarti pasti lewat Sabat. Nah, biasanya Sabat itu mereka nggak boleh kerja dan nggak boleh jalan jauh. Tapi kok kali ini boleh. Dan kita nggak tahu Sabatnya kapan ya. Jangan-jangan Sabatnya malah yang hari ke-7 itu. Yang mereka putar 7 kali. Berarti mereka berjalan sangat panjang. Tapi itu mengindikasikan bahwa mereka sedang bekerja untuk Tuhan waktu itu. Jadi pada hari Sabat bukan tidak boleh bekerja. Tapi tidak boleh bekerja yang untuk diri sendiri, yang untuk mencari uang dan lain sebagainya, waktu itu tidak boleh. Ya, tapi untuk Tuhan boleh. Nah, apalagi kita sekarang di zaman perjanjian baru, di mana konsep Sabat sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, begitu. Jadi kita bukan konsep Sabat lagi, tapi kita konsepnya adalah mari kita memakai waktu kita untuk Tuhan. Ya, mari kita menyisihkan waktu-waktu khusus untuk Tuhan. Nah, ini adalah konsep yang Alkitabiah, ya, dan seringkali kita lakukan itu pada hari Minggu. Ya, karena kita bersepakat untuk berjemaat pada hari Minggu, bukan berarti Sabat dipindah ke hari Minggu, saudara. Sabat sudah digenapi, bukan dipindah ke hari Minggu. Ya. Jadi itu sangat indah. Kiranya kita belajar dan kita bisa beriman, percaya, muncul dalam ketaatan kita, kemudian kita bertekun, ya, terus walaupun dunia mengejek kita, walaupun belum terlihat pasti, dan kemudian kita mengkhususkan diri kita, memberikan persembahan diri kita, tubuh kita, ya, semuanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia pada kami. Tolonglah supaya kami belajar dari apa yang Engkau perbuat di Jericho, penyertaan-Mu dan instruksi-Mu. Engkau punya suatu rencana yang baik bagi kami Tuhan. Kiranya dengan iman kami meraih itu, mendapatkannya, dan kami menikmati kasih karunia-Mu yang indah. Hamba berdoa untuk semua yang mendengar Tuhan, kiranya mereka menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Saya Dr. Silvan Ansen Liao. Maranatha.